Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimpuna Adi Kunchoro. Saya dari Racana Kinyi Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya adalah seorang calon instruktur muda pertolongan pertama. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai calon instruktur muda adalah kita mengenakan APD lengkap. Karena APD lengkap adalah bagian dari kewajiban, maka langsung saja kita ganti APD lengkap. Yeah. Oke, kita udah pakai APD lengkap. Yang pertama dari masker, dari sarung tangan, kita pakai jas, kita pakai juga yang namanya sepatu. Loh, ada suara korban tuh, ada suara orang minta tolong. Apa kita harus ke sana? Yuk, gaskan bro. Wah, ternyata bener guys, ada orang minta tolong. Kita langsung capcus bro. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memperkenalkan diri kita dulu. Kita tanyain kronologi kepada saksi dan kita langsung minta tolong kepada saksi untuk minta bantuan kepada ambulan yang ada. Jadi kita nggak bisa menolong sendiri, kita butuh yang namanya tenaga medis. Pastikan sebelum menolong kita untuk aman, kondisi lingkungan juga aman dan kondisi korban pun juga aman. Nah, kalau kayak gini kan kondisi lingkungan dan korban tidak aman. Kayak gini juga kondisi lingkungan dan korban juga tidak aman. Maka dari itu kita taruh korban di kondisi yang aman dan nyaman. Seperti ini bosku. Langkah yang pertama adalah kita masuk ke ASNT. Awas suara nyeri tidak respon. Awas tidak ada respon. Suara, mas-mas bisa dengar suara saya? Tidak ada respon juga. Nyeri juga tidak ada respon. Maka otomatis korban tidak sadarkan diri. Karena udah tidak respon, kita cek bagian leher belakang apakah terjadi kerusakan atau PLNB. Lalu kita tekan dahi, angkat dagu, biar kita tahu apakah nafas korban itu aman atau enggak sih. Kita cek di bagian perut apakah ada kembang pis. Setelah selesai kita tutup, kita kembalikan korban ke keadaan semula. Lalu kita cek pada nadi. Nah, nadi korban ini normal enggak? Kita cek dulu. Nah, setelah itu kita cek pada suhu tubuh korban. Apakah korban suhu tubuhnya sangat rendah ataupun sangat tinggi. Seperti itu guys. Kita juga cek rona wajahnya. Oke guys, kita akan langsung masuk kepada asesmen. Kita mulai pada bagian kepala ya. Kita cek apakah ada PLNB pada bagian kepala. Yang pertama pada bagian dahi. Kita cek juga pada bagian pelipis. Pada bagian pelipis, oh ternyata ada sedikit luka di sini. Ada juga pada bagian pipi, kita cek pada bagian alis, kita cek pada bagian yang lain. Bagian mata, apakah mata juling. Kita cek hidung juga, apakah hidung terjadi patah atau terjadi keluar cairan. Kita cek pada bagian pipi, kita cek pada bagian dagu, kita cek bagian mulut, apakah mulut terjadi keluar cairan. Kita cek juga bagian telinga, apakah telinga mengalami lecet atau bagaimana. Kita juga cek bagian kepala belakang, kita cek juga bagian leher lagi. Ya, itu tadi asesmen pada bagian kepala guys. Oke, kita lanjut pada lipat mitela guys. Jadi lipatan yang dilakukan adalah lipatan 2, ini lipatan 2, ini lipatan 4, lalu satu lagi itu lipatan 8. Jadi lipatan 8 ini biar apa? Biar mitelanya tuh mengecil dan kekuatan dari ikatannya semakin kencang. Oke, kita langsung masuk ke penanganan. Kita langsung tekan bagian luka dengan menggunakan mitela tadi. Tekan terus sampai benar-benar nggak ada darah yang keluar. Kalau ada darah yang keluar, langsung aja kita tempel. Kita jangan diganti ya guys mitelanya, kita tumbuk lagi dengan mitela yang baru. Kalau kita lepas terus kita masukin lagi, sama aja bohong, sama aja nanti darahnya keluar lagi. Nah, setelah selesai, setelah darahnya nggak keluar, kita langsung masuk ke pembalutan. Nah, ini kita balut dengan mitela yang udah kita siapin sebelumnya. Jadi mitela yang pertama itu buat nempel, yang mitela kedua ini buat ngiket. Biar apa? Biar tidak terjadi pergerakan pada mitela yang buat nempel tadi guys. Nah, ikatannya kayak gini, bisa kalian amati. Jadi ikatannya tuh dari sumbu X ke sumbu Y. Jadi melingkari kepala dengan sumbu X, lalu kita melingkari kepala lagi dengan sumbu Y. Mungkin kalian anak matematika pasti udah paham banget sih sama kayak gini. Aku aja yang bingung jelasinnya. Hehe. Ya, habis ini kita langsung masuk aja ke pengecekan pada bagian badan. Tadi kepala udah, kita langsung badan ya. Kita cek pada bagian tulang belikan. Kita cek bagian selangka. Kita cek juga pada bagian dada korban. Lalu kita cek pada rusuk korban, apakah terjadi PLNB. Kita cek pada pedang-pedangan korban, apakah terjadi PLNB. Lalu kita cek pada perut kuadran kanan dan kiri. Yang ini kanan dulu, kita cek aman. Kita cek kiri, oh ternyata aman juga. Cek pada kanan, cek pada kiri, tidak ada yang mengeras ataupun melembek. Kita cek
gravitasi, apakah ada gravitasi dengan cara cracking. Biasanya kalau ada gravitasi bunyinya krek gitu. Kita cek juga tulang panggul, kita cek juga. Nah, kita yang ini agak penting karena kondisi korban tidak sadar, kita cek apakah ada cairan keluar dari bagian vital korban. Oke guys, kita lanjutkan kepada organ gerak. Kita cek kaki pada tunggai kanan atas, kita cek nggak ada masalah. Tunggai kanan bawah, ternyata ada masalah guys, ada perubahan bentuk. Kita coba cek dulu pada bagian telapaknya sama WPK-nya. Oh, ternyata WPK-nya nggak normal guys. Kita cek pada kiri, tunggai kiri ke atas aman, tunggai kiri bawah aman. Kita cek telapak, kita cek WPK. Emang ternyata yang kanan ada masalah guys. Coba kita amati lagi ya pada bagian tunggai kanannya. Oke guys, karena ini luka patah tulang terbuka, jadi otomatis tulangnya keluar ya. Otomatis kita harus bikin yang namanya bidai cincin guys. Dan cara bikinnya gampang banget. Coba kalian bikin lipatan 2, lipatan 4, lipatan 8. Kalau kita bikin lingkaran guys, bikin lingkaran kayak gini, kayak cincin gitu lah. Terus kita masukin bagian kain-kain yang keluar itu biar rapi. Nah, kalian bisa lihat gimana gue bikinnya ya. Nah, kayak gitu guys. Masukin sampai semuanya benar-benar masuk. Bisa kalian lihat nih bentuknya kayak gini nih. Kita makain bidai cincin juga harus hati-hati guys. Jangan sampai korban tuh merasakan sakit yang semakin sakit. Hati-hati banget dimasukin. Bidai cincinnya dimasukin ke tulang dan hati-hati banget, pelan-pelan. Oke, habis itu kita langsung masuk ke bidai keras guys. Nah, ini kita ukur dulu bidainya. Kita pakai di sampingnya, kita ukurin di sampingnya, jangan langsung dimasukin, kasihan korbannya nanti. Kita ukur dulu, karena udah pas, langsung aja kita masuk ke step selanjutnya, yaitu kita masukin mitelanya ke bagian kaki korban guys. Nah, gini caranya, kita selipin mitelanya ke dalam bidai, masukin di celah-celah kaki korban. Yang pertama celahnya itu di bagian bawah otot. Nah, yang kedua itu di pada bagian tempurung kaki korban. Nah, kayak gini nih. Syuap, mantap. Nah, habis itu kita baru taruh yang namanya bidai kerasnya tadi guys. Nah, kayak gini caranya. Kalian bisa lihat nih. Ingat, pelan-pelan dan hati-hati guys. Kasihan banget korbannya. Pertolongan pertama itu prinsipnya adalah menghilangkan rasa sakit, mengurangi rasa sakit yang dialami oleh korban. Jangan sampai kita nolong, malah korban makin tersiksa guys. Nah, ini pun ngikatnya kalau bisa hati-hati guys. Hati-hati dan pelan-pelan, harus hati-hati bahkan. Jangan kalau bisa. Pelan-pelan, hati-hati, dan jangan sampai korban tuh merasa sakit karena terlalu kenceng guys. Terlalu kenceng ataupun terlalu pelan. Nanti kalau terlalu kenceng korbannya kasihan, peredaran darah nggak lancar. Nah, kalau terlalu longgar, nanti bidainya sama aja bohong dong. Soalnya kan bidai kan fungsinya buat apa? Buat imobilisasi, alias biar sekitar bagian korban yang terkena luka itu nggak gerak-gerak guys. Kasian kan kalau gerak-gerak pasti sakit banget rasanya. Nah, ini juga penting guys. Kalian kalau mau nali pakai mitela, itu jangan pada bagian yang kena luka. Seperti yang saya lakukan ini, seperti yang gue lakuin nih. Jangan sampai kalian tuh bidai pada tengahnya. Karena kan bidai yang bagian atas sama bagian bawah luka. Jangan sampai kena tengahnya. Sama nalinya tuh pakai tali-tali yang mudah dilepas guys. Nanti biar kalau ada tenaga medis yang datang itu kalau lepas tinggal tarik-tarik aja kayak simbol-simbol yang sederhana gitu. Tali mati mungkin atau bagaimana. Jadi biar sama-sama enak guys. Nanti penolong juga nggak terlalu ribet mau nali. Nanti juga tenaga medis nggak susah-susah buat motong kah atau gimana. Nah, kalau bisa nanti kalau emang bagian frakturnya itu di dalam, nanti celananya kita potong dulu guys kalau emang nggak sadar dan dalam kondisi yang kritis. Oke, kita lanjut. Kita pasang bidai pada bagian pinggang guys. Jadi bagian pinggang ini biar apa? Biar bidai yang kita pasang tadi itu makin kenceng. Jangan ditaruh bagian perut ya guys, kasihan nanti korbannya. Soalnya kalau bagian perutnya kita tali, itu nanti korban susah bernafas guys. Nah, mungkin kalian bisa simak nih. Sama tambahan ya, jadi kalau kalian mau nali mitela itu usahakan ditaruh di permukaan luar. Nah, kayak aku nih, ini kan aku lagi di luar, di bagian
kanan korban, ya aku nalinya di bagian kanannya. Kalau aku di bagian kiri korban, ya nanti aku nalinya di bagian kiri. Jangan sampai kita naruh tali kita itu di sela-sela, simpul kita tuh jangan sampai ditaruh di sela-sela gitu. Kayak mungkin di bidai bagian tengahnya itu kita kasih simpul kah, jangan sampai deh. Nah, ini kita lakukan juga fiksasi pada bagian tungkai kirinya, karena kan walaupun yang luka tungkai kanan itu kan tungkai kiri kan juga kadang bisa gerak-gerak gitu kan. Nah, kita minimalisir pergerakan seminimal mungkin, seminimal mungkin intinya guys. Nah, ini aku tali kayak yang aku bilang tadi ya, kita nalinya di bagian kiri guys, biar aman. Oke. Iya, pokoknya difiksasi gitu. Oke, bisa kalian simak ya punya gua. Nah, ini aku masukin, aku rapiin. Sip, kita lanjut ke lengan guys. Kita cek lengan kanan atas, kita cek juga lengan kanan bawah, kita cek juga pada telapak, sama kita cek pada jari-jari guys. Apakah ada patah, apakah ada sesuatu yang negatif, sama kita cek BPK nya normal. Masuk ke lengan kiri guys, kita cek pada bagian lengan kiri, ternyata lengan kiri itu ada luka bakar. Jadi penanganan yang pertama harus kita lakukan adalah kita air bersih guys, kita tuang air bersih, kita bersihkan lukanya, pokoknya sampai dirasa normal. Oke, lanjut kita lakukan pembalutan guys. Nah, ini nanti kita balutnya tuh tipis aja, jadi tipis dan jangan sampai itu tuh terlalu ketat guys. Kasihan nanti kalau terlalu ketat itu kulit korban, nanti kalau menempel terlalu kuat kan kasihan banget, nanti kalau mau ngelepas kan susah. Nah, hati-hati ya guys, jangan sampai tangan kita tuh menekan kulit korban. Jadi kulitnya itu kalau udah kena luka bakar tuh bakal lebih sensitif dan lebih sakit kalau kita tekan terlalu kuat. Jadi hati-hati, kita balut semuanya secara rata, kita bikin korban itu nyaman. Kita imobilisasi juga pada bagian lengan kiri, tali, dan akhirnya selesai guys. Oke, setelah semua pertolongan selesai, kita melakukan pengecekan berkala lagi guys. Kita cek juga pada bagian nafas, apakah nafasnya meningkat atau menurun. Kita cek juga pada bagian nadi, apakah nadinya meningkat atau menurun. Lalu kita cek pada suhunya. Intinya pengecekan berkala ini fungsinya agar mengetahui korban itu setelah pertolongan itu makin normal apa makin parah. Dan nanti kalau korban udah sadar, kita tanyain kompak keluhan, obat-obatan, makanan minuman terakhir, penyakit yang diderita, alergi, sama kejadian. Nanti intinya kita itu kompaknya itu buat laporan kepada tim medis guys. Tapi kalau tim medisnya udah datang sebelum sadar, ya udah kita kasih ke tim medis. Oke, setelah itu kita laporan ke tim medis tentang apa yang terjadi. Semuanya kita omongin, penanganan yang kita lakuin dan apa yang terjadi pada korban. Kita serahkan pada tim medis. Tugas kita selesai di situ, guys. Oke, intinya yang pertama dan yang paling utama dari semua ini adalah kesiapan kita untuk materinya. Jadi, jangan sampai kita keteteran ketika kita menghadapi korban. Satu yang paling utama adalah siap materi dan fisik. Saya Kuncoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.